Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat, dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa dalam ruang informasi yang kami hadirkan secara khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sebuah ruang yang kami jaga agar tetap menjadi tempat yang aman, tenang, dan dapat dipercaya. Tempat berbagi kabar, edukasi, serta perkembangan kebijakan yang benar-benar berdampak langsung pada kehidupan para pensiunan. Bukan sekadar sensasi, bukan pula sekadar isu yang menimbulkan harapan tanpa kepastian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan kami menyampaikan satu hal penting. Video ini bukan dibuat untuk mematahkan harapan, bukan pula untuk memadamkan doa dan ikhtiar Bapak dan Ibu. Justru sebaliknya, video ini kami hadirkan agar harapan yang tumbuh adalah harapan yang berpijak pada fakta, agar ketenangan hati tetap terjaga dan agar Bapak dan Ibu tidak terombang-ambing oleh kabar yang belum tentu benar. Karena hari-hari ini kita semua menyaksikan satu fenomena yang sama, sebuah informasi yang beredar sangat cepat, sangat masif, sangat meyakinkan, bahkan terdengar seolah-olah sudah pasti akan terjadi informasi tentang klaim rapel gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang disebut-sebut akan cair pada tanggal 20 Januari 2026. Tanggalnya disebutkan dengan pasti, nominalnya dibicarakan dengan penuh keyakinan. Narasinya disampaikan berulang-ulang di berbagai platform, mulai dari media sosial, kanal YouTube, hingga grup-grup percakapan pensiunan di WhatsApp dan Telegram. Tidak sedikit yang menyampaikan informasi ini dengan nada optimis. Tidak sedikit pula yang membagikannya dengan harapan bisa menjadi kabar baik bagi sesama. Dan disinilah Bapak dan Ibu, kami mulai menerima banyak sekali pesan. Telepon masuk, komentar bertumpuk, pertanyaan datang silih berganti. Ada yang bertanya dengan penuh harap, apakah benar akan cair tanggal 20? Ada yang menyampaikan kebingungan kenapa tidak ada pengumuman resmi. Ada pula yang sudah mulai menghitung, merencanakan, bahkan berharap bisa sedikit bernapas lebih lega jika kabar itu benar adanya. Kami memahami perasaan itu, sangat memahami, karena bagi sebagian besar pensiunan setiap informasi tentang rapel, kenaikan atau tambahan penghasilan bukanlah hal sepele. Itu berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup, dengan biaya kesehatan, dengan obat-obatan rutin, dengan kebutuhan keluarga, dengan rasa aman di masa tua. Namun justru karena itulah Bapak dan Ibu, informasi semacam ini tidak boleh kita telan mentah-mentah, tidak boleh kita yakini hanya karena ramai dibicarakan, tidak boleh kita pegang hanya karena disampaikan berulang-ulang. Karena dalam banyak kasus informasi yang paling cepat menyebar, justru seringki bukan yang paling benar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk bersama menyimak dengan tenang dan mencermati fakta yang sebenarnya. Kita akan bahas secara runtut, secara objektif, berdasarkan keterangan resmi, berdasarkan regulasi yang berlaku tanpa ditambah-tambahi, tanpa dikurangi, tanpa digiring ke arah tertentu. Judul pembahasan kita kali ini adalah Viral Klaim Rapel Pensiun Cair 20 Januari 2026. Ini penjelasan resmi PT Taspen soal kenaikan dan rapelan pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai dari sumber persoalannya. Klaim mengenai pencairan rapel pensiun pada tanggal 20 Januari 2026 tidak muncul dari satu sumber resmi. Informasi ini lahir dan berkembang di ruang publik digital dalam berbagai versi, dalam berbagai narasi dengan isi yang tidak seragam. Ada yang menyebut rapel akan diberikan kepada seluruh pensiunan tanpa terkecuali. Ada yang menyebut hanya ASN. Ada pula yang memasukkan TNI dan Polri. Ada yang menyebut nominal tertentu. Ada yang menyebut angka yang jauh lebih besar. Bahkan ada yang menyebutkan rapel tersebut sudah pasti masuk rekening pada tanggal yang sama. Masalahnya ketika kita telusuri lebih dalam, tidak satu un dari informasi tersebut yang disertai dengan rujukan regulasi resmi. Tidak ada peraturan pemerintah yang disebutkan. Tidak ada keputusan presiden yang dirujuk.
Tidak ada surat edaran kementerian yang dijadikan dasar. Inilah yang kemudian memunculkan perbedaan tafsir di tengah masyarakat. Harapan tumbuh, tetapi kepastian tidak ada. Optimisme muncul, tetapi landasan hukumnya kosong. Dan pada titik inilah klarifikasi resmi menjadi sangat penting. Menanggapi ramainya isu yang berkembang, PT Taspen Persero melalui keterangan resminya menyampaikan penegasan yang perlu Bapak dan Ibu ketahui secara utuh. Klarifikasi ini bukan disampaikan untuk mengecewakan, tetapi untuk meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. Dalam pernyataannya, PT Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan apapun terkait penyesuaian maupun kenaikan pensiun pokok. Dengan kata lain, belum ada dasar hukum yang mengatur adanya pembayaran rapel pensiun seperti yang diklaim akan cair pada tanggal 20 Januari 2026. Penegasan ini bukan pernyataan lisan semata. Klarifikasi tersebut dirilis secara resmi pada tanggal 17 November 2025. Tujuannya jelas agar para pensiunan tidak terjebak dalam informasi yang tidak akurat, agar tidak terjadi kesalahpahaman massal, dan agar harapan yang tumbuh tidak berujung pada kekecewaan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kita pahami bersama satu hal mendasar. PT Taspen bukanlah lembaga yang dapat menetapkan kebijakan kenaikan atau rapel pensiun secara sepihak. PT Taspen adalah pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Seluruh kebijakan terkait pensiun sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan harus dituangkan dalam regulasi yang sah. Artinya, tanpa adanya peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau regulasi resmi lainnya, maka tidak ada dasar bagi PT Taspen untuk melakukan pembayaran rapel pensiun. Klarifikasi ini juga diperkuat oleh pernyataan dari PT Taspen Kantor Cabang Kediri. Dalam penjelasannya ditegaskan kembali bahwa seluruh kebijakan mengenai kenaikan maupun rapel pensiun hanya dapat dilakukan apabila ada keputusan resmi dari pemerintah pusat. Tanpa itu, semua klaim yang beredar tidak dapat dijadikan acuan apapun. Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini kita bisa melihat satu pola yang sangat jelas. Informasi yang viral tidak selalu sejalan dengan fakta. Narasi yang ramai tidak selalu berdasar. Dan keyakinan yang dibangun tanpa regulasi resmi sangat berisiko menyesatkan. Namun pembahasan kita belum selesai. Masih ada satu aspek penting yang sering disalahpahami dan inilah yang akan kita bahas lebih dalam pada bagian selanjutnya. Apakah benar jika suatu saat rapel ditetapkan nominalnya akan sama untuk semua pensiunan? Bagaimana mekanisme sebenarnya dalam perhitungan rapel? Dan mengapa informasi angka seragam yang beredar perlu disikapi dengan sangat hati-hati? Semua itu akan kita bahas secara tuntas pada bagian berikutnya. Membongkar narasi nominal rapel dan mekanisme resmi yang sering disalahpahami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan ini dengan satu bagian yang paling sering memancing emosi, harapan, sekaligus kesalahpahaman, yaitu soal besaran nominal rapel pensiun yang ramai beredar di media sosial. Disinilah banyak informasi terlihat meyakinkan, tetapi justru paling rawan menyesatkan apabila tidak dipahami secara utuh. Dalam berbagai unggahan, pesan berantai, dan video yang beredar, seringkali disebutkan angka-angka tertentu. Ada yang menyebut rapel bernilai jutaan rupiah. Ada yang menyebut nominal besar dengan kalimat yang sangat meyakinkan. Bahkan tidak jarang disebutkan seolah-olah semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama. Narasi ini terdengar indah, terdengar menenangkan, dan tentu saja memunculkan harapan besar di hati para pensiunan. Namun, Bapak dan Ibu, disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jernih. Apakah mekanisme pensiun di Indonesia pernah berjalan dengan sistem yang seragam untuk semua orang? Apakah sejak dulu besaran pensiun, tunjangan atau rapel pernah dibayarkan dengan nominal yang sama tanpa melihat golongan, masa kerja, dan ketentuan lainnya? Jawabannya tentu tidak. PT Taspen dalam klarifikasi resminya menegaskan satu hal yang sangat penting dan sering diabaikan oleh narasi viral. Rapel pensiun, apabila suatu saat ditetapkan oleh pemerintah, tidak pernah bersifat sama untuk seluruh pensiunan.
Tidak ada satu angka yang bisa diberlakukan secara merata. Besar kecilnya rapel sangat bergantung pada banyak faktor yang sudah diatur secara teknis dalam regulasi pemerintah. Faktor pertama adalah golongan terakhir saat pensiun. Setiap pensiunan memiliki riwayat golongan yang berbeda. Golongan inilah yang menjadi dasar perhitungan pensiun pokok. Perbedaan satu golongan saja dapat menghasilkan selisih yang cukup signifikan dalam jumlah pensiun, apalagi dalam perhitungan rapel. Faktor kedua adalah masa kerja. Lama masa pengabdian sangat mempengaruhi besaran pensiun yang diterima. Pensiunan dengan masa kerja panjang tentu memiliki perhitungan yang berbeda dibandingkan dengan yang masa kerjanya lebih singkat. Maka sangat tidak masuk akal jika ada klaim yang menyebutkan rapel akan dibayarkan dengan nominal yang sama untuk semua pensiunan. Faktor ketiga adalah ketentuan teknis lain yang biasanya diatur secara rinci dalam peraturan pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah waktu efektif berlakunya kenaikan jenis pensiun serta status penerima manfaat. Semua ini tidak bisa disederhanakan hanya dengan satu angka, lalu disebarkan seolah-olah itu kepastian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, informasi tentang nominal seragam yang beredar luas justru menjadi indikator kuat bahwa kabar tersebut perlu dicurigai. Karena dalam sistem administrasi negara, khususnya terkait pensiun, hampir tidak pernah ada kebijakan yang diberlakukan tanpa perhitungan individual yang jelas. Inilah sebabnya PT Taspen secara tegas mengingatkan agar masyarakat khususnya para pensiunan tidak mudah percaya pada informasi yang menyebutkan angka tertentu tanpa menyertakan dasar hukum dan mekanisme resmi. Informasi semacam itu seringkali disusun untuk menarik perhatian, meningkatkan jumlah penonton, atau sekadar memancing interaksi di media sosial tanpa memikirkan dampak psikologis bagi para pensiunan yang menaruh harapan besar. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga perlu memahami satu hal penting lainnya. Hingga pertengahan Desember 2025, PT Taspen menegaskan bahwa belum ada instruksi resmi apapun dari pemerintah terkait pembayaran rapelan gaji pensiunan. Tidak ada surat edaran, tidak ada peraturan pemerintah, tidak ada keputusan presiden, tidak ada dasar hukum yang bisa dijadikan pegangan. Artinya seluruh klaim yang menyebutkan bahwa rapel pensiun akan cair pada tanggal tertentu, termasuk 20 Januari 2026, tidak memiliki landasan resmi. Informasi tersebut tidak dapat dijadikan acuan dalam perencanaan keuangan, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan penting dan tidak seharusnya diyakini sebagai kepastian. Disinilah Bapak dan Ibu sering terjadi satu kesalahan yang tidak disadari. Ketika sebuah informasi terus diulang, terus dibagikan, dan terus dibicarakan, otak kita cenderung menganggapnya sebagai kebenaran. Padahal, frekuensi penyebaran tidak pernah menjadi ukuran kebenaran informasi. Yang menjadi ukuran hanyalah sumber resmi dan dasar hukum yang sah. Banyak pensiunan yang akhirnya terjebak dalam kondisi menunggu sesuatu yang belum tentu ada. Setiap hari mengecek rekening, setiap pagi membuka aplikasi bank dengan harapan, setiap malam bertanya-tanya mengapa belum masuk. Dan ketika tanggal yang dijanjikan berlalu tanpa ada apa-apa, yang tersisa adalah kekecewaan, rasa tertipu, dan kegelisahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Inilah yang ingin dicegah oleh klarifikasi resmi PT Taspen, bukan untuk memadamkan harapan, tetapi untuk menjaga ketenangan, bukan untuk menutup peluang kebijakan di masa depan, tetapi untuk menegaskan bahwa sampai hari ini kebijakan tersebut belum ada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita juga perlu membedakan antara harapan dan kepastian. Harapan adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Setiap pensiunan tentu berharap ada peningkatan kesejahteraan, namun kepastian hanya bisa lahir dari keputusan resmi pemerintah. Tanpa itu, harapan yang terlalu tinggi justru bisa melukai. Dalam sejarah kebijakan pensiun, setiap kenaikan atau rapel selalu diawali dengan pengumuman resmi, selalu disertai regulasi yang jelas, selalu diinformasikan melalui kanal resmi pemerintah dan PT Taspen.
Tidak pernah terjadi kebijakan besar diumumkan hanya melalui pesan berantai atau video tanpa rujukan hukum. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sikap paling bijak saat ini adalah menempatkan diri di posisi yang seimbang, tidak menutup diri dari informasi, tetapi juga tidak menelan mentah-mentah setiap kabar yang viral, menyimak, mencermati, dan menunggu dengan tenang penjelasan resmi. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas satu hal yang tidak kalah penting. Bagaimana seharusnya Bapak dan Ibu menyikapi banjir informasi di era digital, apa yang bisa dijadikan pegangan, dan bagaimana menjaga ketenangan serta hak pensiun agar tidak terganggu oleh rumor yang terus bermunculan. Pembahasan ini akan menjadi penutup yang menyeluruh agar Bapak dan Ibu tidak hanya memahami isu Rapel 20 Januari 2026, tetapi juga memiliki bekal untuk menghadapi informasi serupa di masa mendatang. Silakan lanjutkan ke bagian terakhir. Sikap bijak pensiunan menghadapi isu Rapel dan menjaga ketenangan di tengah banjir informasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan ini. Pada bagian ini kita tidak lagi berbicara tentang angka, tanggal, atau klaim yang beredar, melainkan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai pensiunan menyikapi informasi, menjaga ketenangan, dan melindungi hak kita agar tidak terganggu oleh kabar yang belum memiliki kepastian hukum. Di era digital seperti sekarang, arus informasi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan proses pengambilan kebijakan negara. Satu potongan informasi bisa menyebar ke ribuan orang hanya dalam hitungan menit. Sayangnya, kecepatan ini seringkali tidak diiringi dengan akurasi. Banyak informasi yang dibagikan tanpa verifikasi. Banyak narasi yang disusun bukan untuk memberi pemahaman, tetapi untuk menarik perhatian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pensiunan adalah kelompok yang sangat rentan terhadap informasi semacam ini. Bukan karena kurang cerdas, tetapi karena informasi tersebut menyentuh kebutuhan yang sangat nyata. Kesehatan, biaya hidup, kebutuhan keluarga, semua itu membuat setiap kabar tentang tambahan penghasilan terasa sangat penting dan mendesak. Namun justru karena itulah kita perlu memiliki sikap yang lebih hati-hati. Tidak semua informasi yang terdengar baik adalah informasi yang benar. Tidak semua yang viral adalah fakta. Dan tidak semua yang disampaikan dengan nada meyakinkan memiliki dasar hukum yang sah. Isu Rapel pensiun yang diklaim akan cair pada tanggal 20 Januari 2026 adalah contoh nyata. Bagaimana sebuah informasi bisa berkembang jauh, melampaui fakta yang ada. Tanggal disebutkan dengan pasti seolah-olah sudah ada keputusan final. Nominal dibicarakan dengan keyakinan tinggi, seolah-olah sudah ditetapkan secara resmi. Padahal seperti yang telah kita bahas bersama, hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang menetapkan pencairan Rapel maupun kenaikan pensiun. PT Taspen telah menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Pemerintah belum mengeluarkan regulasi. Tidak ada dasar hukum, tidak ada instruksi resmi. Dengan demikian, klaim tersebut tidak dapat dijadikan pegangan dalam bentuk apapun, baik untuk perencanaan keuangan maupun untuk membangun ekspektasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menunggu keputusan resmi bukan berarti pasrah. Bukan berarti tidak berharap, tetapi menunggu dengan kesadaran dan ketenangan, menempatkan harapan pada tempat yang tepat, tidak menggantungkan perasaan pada kabar yang belum jelas asal-usulnya. Ada satu prinsip sederhana yang perlu kita pegang bersama. Setiap kebijakan resmi pemerintah selalu diumumkan melalui jalur resmi, selalu disertai regulasi yang jelas, dan selalu dapat ditelusuri sumbernya. Jika suatu informasi tidak memenuhi kriteria tersebut, maka informasi itu patut diragukan. Kita juga perlu berhati-hati dalam membagikan informasi kepada sesama pensiunan. Niat berbagi kabar baik memang mulia, namun jika informasi tersebut belum diverifikasi, justru bisa menimbulkan kegelisahan bagi orang lain. Banyak pensiunan yang akhirnya kecewa bukan karena kebijakan pemerintah, tetapi karena mempercayai informasi yang ternyata tidak benar.
Bapak dan Ibu sekalian, menjaga ketenangan batin adalah bagian penting dari kesejahteraan di masa pensiun. Stres karena menunggu sesuatu yang belum pasti hanya akan menguras energi dan pikiran. Oleh karena itu, mari kita fokus pada hal-hal yang sudah pasti. Hak pensiun yang rutin dibayarkan, layanan kesehatan yang tersedia, dan aktivitas yang membawa ketenangan serta kebahagiaan. Jika suatu saat pemerintah benar-benar menetapkan kebijakan kenaikan pensiun atau pembayaran rapel, informasi tersebut pasti akan diumumkan secara resmi. PT Taspen akan menyampaikan melalui kanal resminya. Media nasional akan memberitakan dengan rujukan yang jelas. Tidak akan ada keraguan, tidak akan ada perbedaan tafsir sampai saat itu tiba. Sikap terbaik adalah bersabar dan tetap kritis. Tidak menutup diri dari informasi, tetapi juga tidak mudah terpengaruh. Menyaring sebelum mempercayai, memeriksa sebelum membagikan. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dapat kita simpulkan bersama bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi pemerintah yang menetapkan pencairan rapel maupun kenaikan pensiun, sebagaimana yang diklaim akan cair pada tanggal 20 Januari 2026. Informasi tersebut masih sebatas isu yang beredar di media sosial dan tidak didukung oleh dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, mengacu pada sumber informasi yang valid dan resmi merupakan langkah paling aman dan bijak. Dengan demikian, hak pensiun Bapak dan Ibu tetap terlindungi, ketenangan tetap terjaga, dan kita tidak terjebak dalam rumor yang menyesatkan. Demikian pembahasan lengkap yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini memberikan kejelasan, ketenangan, dan pemahaman yang utuh bagi Bapak dan Ibu semua. Jika pembahasan ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan kepada rekan pensiunan lainnya, agar semakin banyak yang mendapatkan informasi yang benar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.